kalau aku jadi orang Kristen. Kita tuh nggak mau temenan sama kamu. Kamu tuh nggak pantas ada di sini. Kamu hinain gitu gimana? Dia kan gak salah apa-apa, tapi nanti kalau aku bantu aku dibully juga. Mending tidur deh. Hei! Cepat kau selesaikan, jangan bermalas-malasan. Tembak kau. Aku tidak sanggup hidup begini terus. Siang malam kita bekerja dengan iming-iming sebuah gaji, tapi apa yang diberikan Jepang? Kita diberikan makan pun tidak. Bisa-bisa kita mati kelaparan. Aku juga sudah tidak tahan. Kapan ya kita bisa merdeka? Aku ingin merdeka secara. Jika kami bangsa Jepang bisa memenangkan Perang Asia Timur Raya, Indonesia bisa merdeka setelahnya. Apakah harus kita membantu mereka untuk merdeka? Justru itu, kita harus memberikan janji ini kepada mereka agar mereka mau membantu kita untuk memenangkan perang ini. Tapi bagaimana jika kita kalah? Apakah yakin dengan keputusanmu itu? Bagaimana jika mereka memberontak? Kita harus segera mundur sebelum terjadi pertumpahan darah yang semakin banyak. Kita sudah tidak mampu untuk melawan lagi. Gawat, Jepang akan kalah. Aku harus segera membuat panitia kemerdekaan Indonesia untuk mengontrol mereka. Dengan begitu, Jepang tetap dapat menyelidiki keadaan ekonomi dan politik mereka. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kami akan membentuk BPUPKI dengan Ketua Rajiman Wedyo Diningrat. Baik, silahkan duduk. Baik, mari kita mulai sidang pertama kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dasar negara. Apakah ada saran? Baik, saya memiliki usulan. Bagaimana kalau dasar negara kita seperti ini? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, persatuan. Bagaimana? Apakah ada saran lagi? Bung, saya mempunyai usulan lain. Bagaimana jika dasar negara kita berbunyi persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga. Terima kasih, Bung, atas sarannya. Apakah ada tambahan lagi? Tunggu, Bung. Saya juga mempunyai saran. Menurut saya, bunyi dasar negara adalah seperti ini. 1. Kebangsaan Indonesia. Baik, setelah sidang pertama kemarin, Panitia 9 telah merangkum pembahasan dasar negara dan menghasilkan Piagam Jakarta dengan isi sebagai berikut. Maaf, tetapi saya tidak setuju dengan poin nomor 1. Lantas, bagaimana dengan penganut agama-agama lain? Bukankah ini tidak adil? Sedangkan kami di sini juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Tidakkah lebih baik jika poin tersebut dibuat lebih umum untuk seluruh agama? Baiklah, terima kasih atas sarannya. Bagaimana saudara semua? Apakah ada yang perlu diganti? Kalimatnya sudah rapi dan bagus. Lagi pula, Panitia 9 pasti sudah mempertimbangkannya dengan matang. Tidak ada yang perlu diganti. Setuju, tidak ada yang perlu diganti. Karena suara sudah bulat, maka Piagam Jakarta tidak diganti lagi. Karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI pun resmi dibubarkan. Lalu terbentuklah PPKI. Untuk keperluan pembentukan PPKI, pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman berangkat ke Saigon untuk menemui Jenderal Besar Terauchi. Saya akan menunjuk Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Hatta sebagai wakilnya. Kami bangsa Jepang juga akan segera memberikan Indonesia kemerdekaan. Pada 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito pun mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu melalui siaran radio nasional. Kabar ini pun didengar oleh Sultan Syahrir. Ia pun segera menemui Soekarno dan Hatta. Bung Hatta, Bung Karno,
Dengar, di radio sudah disiarkan bahwasannya Jepang mengalah kepada Sekutu. Ini berarti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kita harus segera memproklamasikan Indonesia. Tunggu, saya tidak bisa memutuskan hal itu sendiri, Bu. Mari kita bicarakan dengan Soekarno. Saya belum begitu yakin dengan berita kekalahan ini. Mari kita menunggu kepastian sembari menanti kemerdekaan dari Jepang. Lagi pula, pada sidang PPKI, proklamasi akan dilaksanakan pada 24 Agustus nanti. Tapi Bung, bukankah kemerdekaan bangsa ini harus diraih oleh bangsa kita sendiri? Bukankah ini momen yang kita tunggu-tunggu? Jepang yang mengalah kepada Sekutu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan diri. Kita harus tetap hati-hati dan berkonsultasi dengan Jepang, Bung Syahrir. Kami hanya khawatir, jika proklamasi dilaksanakan tanpa pertimbangan yang matang, akan banyak terjadi pertumpahan darah. Mereka tetap tidak mau melakukan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera memikirkan cara lain agar mereka berubah pikiran. Jika tidak, mereka akan dipengaruhi dan ditekan oleh pihak Jepang. Bagaimana kalau kita menculik paksa mereka? Setuju. Saya punya rencana. Bagaimana jika kita membawa mereka pagi-pagi buta, karena juga tidak ada yang bangun dan pasti tidak akan ketahuan. Setelah kita jemput, kita lalu bawa mereka ke kediaman rumah Jeo Kisong di Rengas Dengklok. Kami akan membantu, Bung. Betul, saya juga. Bung, mari ikut saya sebentar. Bung, ini benar-benar waktu yang pas untuk kita melakukan proklamasi. Kita harus segera melakukannya. Betul, Bung. Kami bahkan sudah siap melawan tentara Jepang bila tiba-tiba terjadi serangan pada hari pengumuman proklamasi. Tidak bisa, Bu. Ini terlalu berisiko. Bukankah lebih cepat lebih baik untuk melakukan proklamasi, Bu? Ini adalah momentum yang tepat di mana Jepang sudah menyerah pada Sekutu. Bagaimana jika kita memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta? Bung benar, sebaiknya lebih cepat lebih baik. Lagi pula untuk apa berlama-lama menunggu Jepang? Mereka kan sudah kalah dari Sekutu. Aku setuju dengan golongan muda sebelum nantinya Jepang akan menguasai kita lagi. Baiklah, jika memang ini saatnya, mari kita kembali ke Jakarta untuk menulis teks proklamasi. Apakah Bung benar-benar yakin kalau bisa selesai besok? Kalau tidak, bagaimana? Kalau proklamasi gagal dilaksanakan esok hari, maka tempatlah saya. Rombongan Soekarno dan Hatta pun berangkat menuju Jakarta pada 16 Agustus pukul 21.00. Sebelum ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, mereka mampir ke kediaman Jenderal Nishimura untuk menyampaikan rencana kemerdekaan Indonesia. Tetapi Jenderal Nishimura menolak. Meskipun kecewa, akhirnya mereka tetap melanjutkan misi kemerdekaan. Mereka mulai merancang teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Pada malam itu, I.R. Soekarno menulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide mereka secara lisan. Dilanjutkan dengan proses pengetikan hasil tulisan tangan teks proklamasi oleh Sayuti Melik dan dirubah di beberapa bagian sesuai dengan kesepakatan. Di sisi lain, draft naskah proklamasi tulisan tangan yang telah dibuang tidak sengaja ditemukan oleh BM Diah yang akhirnya dipungut dan diselipkan ke buku catatannya saat itu.
para hadirin sekalian, naskah proklamasi sudah jadi. Jadi, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika semua yang hadir di sini ikut menandatangani naskah ini? Saya tidak setuju, Bung. Bagaimana kalau Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatangani naskah proklamasi? Lagi pula, Bung Karno dan Bung Hatta adalah tokoh utama dan pemimpin yang terkenal dan sangat dihormati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berita kemerdekaan Indonesia pun disebar melalui radio, surat kabar, dan selebaran. Meskipun demikian, beberapa wilayah terutama di luar Jawa mengalami keterlambatan berita karena pada saat itu Jepang melarang Indonesia untuk menyebarkan berita kemerdekaan. Keesokan harinya, rapat PPKI pun dimulai. Tetapi sebelum memulai rapat, Bung Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo berunding dengannya sebentar. Tunggu, ada yang ingin saya bicarakan, Bung. Ini masih soal sila pertama kemarin, Bung. Lantas mau diganti bagaimana? Maka dari itu saya akan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa, Bung. Baiklah kalau begitu. Sidang PPKI pun terus berlanjut demi mempersiapkan pembentukan susunan negara Indonesia. Sidang PPKI terbagi menjadi 3 sidang. Sidang pertama menghasilkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Sidang kedua menghasilkan pembagian wilayah provinsi, 12 departemen, 4 menteri negara, dan sidang ketiga menghasilkan pembentukan komite, partai, dan Badan Keamanan Rakyat Indonesia. Kamu tuh emang gak tahu diri kamu. Pokoknya aku gak mau tahu. Tetap kamu yang rasis, kamu yang harus minta maaf. Udah, Pak. Kita ini tuh nggak boleh beda-bedain atau beda-beda satu sama lain. Para pahlawan kemerdekaan Indonesia aja udah susah payah mendapat Indonesia merdeka. Masa kalian cuma gara-gara perbedaan gini doang jadi benci satu sama lain? Kita ini tuh harus saling toleransi dan menghargai perbedaan yang ada. Karena kita kan saudara satu tanah air. Gak bisa. Tetap dia dulu yang mulai. Gak. Baikkan dong. Gak bisa. Kini Indonesia sudah merdeka. Senin pagi yang selalu disambut dengan upacara. Dengan bendera terbentang di atas sana, dengan kehidupan yang sudah sejahtera.
diberikan lingkungan, kita tidak diberikan makan sedikit pun aja begini. Temani hari-hariku yang tak selalu indah. Hei, jadi kata-kata